Pokoknya aku nggak mau lagi ikut bisnis yang namanya MLM. Kapok banget deh, duitku habis melayang di bisnis ini. Pernahkah teman-teman mendengar pernyataan yang demikian? Atau malah teman-teman sendiri yang pernah berkata seperti itu? Masyarakat banyak yang sangat antipati dengan bisnis yang satu ini, bisnis MLM. Mungkin karena mereka pernah mengalami kekecewaan, pernah ditipu di bisnis ini, atau mereka juga mendengar dari kenalan atau kerabat yang bercerita kalau MLM adalah bisnis bodong. Kok bisa ya MLM dicap sebagai bisnis bodong atau bisnis abal-abal? Padahal menurut Bapak Emmanuel James Rohn yang dikenal secara profesional sebagai Jim Rohn, seorang penulis, seorang pengusaha dan motivator Amerika yang sangat terkenal dan sudah menjadi miliarder di usia 31 tahun, menyatakan network marketing is the big wave of the future. It's taking the place of franchising, which now requires too much capital for the average person. Pemasaran jaringan adalah gelombang besar untuk masa depan. Pekerjaan ini akan mengambil alih bisnis franchising atau waralaba yang membutuhkan modal besar bagi kebanyakan orang. Bayangkan 33% atau sepertiga perputaran keuangan di Amerika ternyata didominasi oleh MLM. Di Indonesia pun tidak mau kalah. Menurut APLI, Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia, perputaran di Indonesia dari MLM itu sebesar 14,7 triliun pada tahun 2019. Bahkan update terakhirnya sebesar 16,3 triliun rupiah. Hampir lebih dari 10% perputaran keuangan dari MLM. Di saat bisnis-bisnis lain gulung tikar, ternyata MLM bisa berkembang makin naik. Mengapa bisa terjadi banyak masyarakat yang anti MLM? Pernah ada satu usaha yang beredar mirip-mirip dengan MLM. Mungkin semua sudah tahu ya, banyak yang mengatakan MLM adalah bisnis money game. Karena mirip, maka orang menyamaratakan. Padahal isi dan tujuannya sangat berbeda. Mari kita lihat perbedaannya ya. Perbedaannya adalah kalau bisnis MLM pasti tergabung dalam APLI, yaitu Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia. Tidak menggunakan sistem binari. Nah, kalau money game itu mereka biasanya menggunakan sistem binari. Lalu yang ketiga, MLM tidak membatasi jumlah rekrut. Jadi lebih banyak rekrut itu justru lebih bagus. Dan yang penting ada produk yang diperjualbelikan dan kualitasnya pun bagus. Kalau di money game biasanya tidak ada produk yang diperjualbelikan. Kalaupun ada, itu hasilnya atau kualitas produk tersebut kurang baik. Dan itu hanya sebagai kedok seperti itu ya. Dan juga bisnis MLM ini ada pasti repeat order. Dan ada bonus dari penjualan produk, serta ada sistem pendidikan yang berjenjang. Nah, kalau di money game tidak ada ya, tidak ada bonus dari pendaftaran member baru atau tidak punya sistem pendidikannya. MLM itu hanya menguntungkan orang yang di atasnya dan juga produk murah dijual mahal. Kerja juga menguntungkan yang di atasnya. Nah, kalimat seperti ini juga sering kita dengar dari masyarakat luas. Jika ditelusuri dan dipelajari, apakah ada bisnis atau kerja yang tidak menguntungkan yang di atasnya? Tentunya tidak ada dong. Semua pekerjaan pasti menguntungkan yang di atasnya. Pegawai pun menguntungkan yang di atasnya, menguntungkan bos. Benar nggak teman-teman? Kalau beli produk, kita juga menguntungkan yang menjual. Bukan hanya tokonya yang diuntungkan, tapi juga agennya, distributor, sampai pabriknya kita untungkan. Begitu juga dengan MLM.
Kita lihat di sini ada bisnis konvensional dan MLM. Nah, kita lihat ya, di bisnis konvensional ada pabrik, distributor, agen, grosir, pengecer, baru ke konsumen. Jalur distribusi paling umum di bisnis konvensional pasti di tiap jalur ada up margin sekitar 10%. Dari pabrik ke distributor akan mengambil untung minimal 10%. Bisa jadi lebih. Bahkan bisa juga sampai dengan 20%. Dari distributor ke agen pun ambil untung minimal 10%. Keuntungan ini untuk biaya tenaga kerja, biaya gudang, pemasaran, untuk pabrik dan pihak distributornya. Dari agen ke grosir minimal 10% juga. Dari grosir ke pengecer juga 10%. Dari pengecer ke konsumen di-up juga 10%. Dari sini kita lihat bahwa keuntungan 5 kali 10%, jadi selisihnya bisa sampai 50% dari harga barang. Di konvensional bukan hanya biaya distribusi, tapi ada juga biaya marketing, yaitu biaya iklan. Kalau kita menonton televisi, pasti ya sering kita lihat ada iklannya. Pernah nggak teman-teman kepikir berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk iklan tersebut? Kita lihat di sini ya, ada data harga pasang iklan di televisi. Dari Indosiar itu untuk daytime itu untuk waktu yang biasa ya, hari biasa itu sekitar 45 juta. SCTV juga 45 juta. RCTI 20 sampai 45 juta. Antv 20 sampai 50 juta. Ada GTV juga 20 sampai 40 juta. Nah, ini untuk daytime, belum prime time. Untuk prime time Indosiar biayanya adalah 100 juta, SCTV 110 juta, RCTI 100 juta, Antv 65 juta, dan GTV 65 juta. Wow, kalau dihitung-hitung biayanya sangat besar dong ya. Kita ambil harga paling rendah deh, yaitu 20 juta. Jika sekali tayang 20 juta dan ditayangkan dalam satu acara itu 5 kali. Nah, misalnya nih sinetron Ikatan Cinta ya. Ini film emak-emak nih. Nah, jadi akan tayang itu 5 kali di sinetron Ikatan Cinta. Lalu iklan ini akan ditayangkan juga di acara lain, di sinetron lain, misalnya film Layangan Putus ya. 5 kali tayang juga. Lalu kita kalikan juga nih di 5 stasiun TV. Bisa dihitung ya, kalau dikalikan jadi berapa nih teman-teman? Ternyata dikeluarkan uang 2,5 miliar per hari. Jika dikalikan per bulan, maka untuk biaya iklan saja itu 75 miliar. Kemana biaya iklan ini dibebankan? Biaya iklan akan dibebankan ke harga produk. Itu masih biaya marketing. Beda lagi dengan biaya lain seperti biaya gudang, ada asuransi gudang juga. Jadi nggak heran kalau harga barang yang kita terima bisa 10 sampai 20 kali lipat dari harga produksi. Karena banyak jalur distribusi ya. Kalau lihat di MLM, jalur distribusi banyak yang dipotong. Barang langsung dari pabrik ke distributor, dikirim dari pabrik langsung ke distributor. Jadi tidak perlu adanya bayar banyak pegawai. Biaya operasional pun tidak terlalu besar karena kantor hanya ada satu. Dan juga memotong biaya iklan miliaran tadi. Kalau di MLM biaya iklan ditanggung oleh perusahaan. Dan di MLM ini juga agen lah yang diharapkan untuk mempromosikan produk-produk ke orang lain. Agen juga selaku konsumen. Dan jika ada yang bergabung, maka pendapatan yang diterima oleh agen sekitar 40-50%. Efisiensi di bisnis konvensional tadilah yang dipakai untuk membayar para agen-agen. Jika dikatakan MLM menjual produk murah dengan harga mahal, ini sebenarnya tidak head to head ya. MLM punya produk A, lalu dibandingkan dengan
Produk dari bisnis konvensional dengan kualitas berbeda. Nah, tentu tidak bisa dibanding-bandingkan kecuali jika kualitas sama. Tapi kalau di Faras, di bisnis Faras belum ada pembanding dengan kualitas yang sama. Nah, produk Faras ini sangat unik gitu ya. Dan belum ada pembandingnya. Kalau dibandingkan dengan produk yang di pasaran, ya pastinya susah dong karena tidak sebanding. Malah jika kita mau membandingkan produk MLM dengan produk yang sama dari bisnis konvensional, pastinya harga akan jauh lebih murah di produk MLM karena terpangkasnya jalur distribusi tadi. Nah, teman-teman, setelah mendengar dari penjelasan tentang perbedaan MLM dan money game, gimana nih tanggapan teman-teman? Apakah teman-teman masih ragu atau masih menganggap MLM ini adalah bisnis bodong? Tentunya teman-teman juga harus survei ya, apakah benar-benar MLM ini adalah bisnis yang abal-abal. Demikian sharing saya pada kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak. Sampai jumpa di video selanjutnya.